go, Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quote Film. Pada kesempatan kali ini QF akan mengulas alur film yang bercerita tentang sebuah kota yang dimana para penduduknya terinfeksi virus mengerikan. Film I Am Legend dirilis pada tahun 2007 dan dibintangi seorang aktor terkenal Will Smith yang berperan sebagai Dr. Robert Neville yang berhasil bertahan hidup dari wabah yang menyerang kota New York. Oke sahabat, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Alice Crippen yang sedang diwawancari salah satu stasiun TV. Dr. Alice mengeklaim bahwa timnya sudah berhasil menciptakan obat kanker yang berasal dari virus campak. Yang dimana virus itu dirubah dan dibuat menjadi virus yang tidak berbahaya sehingga virus itu dapat menyembuhkan kanker. Dirinya telah menguji obat itu kepada 10.000 orang dan semua subjek percobaan tersebut dinyatakan sembuh dari kanker. Tetapi seiring berjalannya waktu, obat itu berubah menjadi virus berbahaya yang disebut virus Crippen. Korban yang terinfeksi terus bertambah dan menyebabkan kepanikan di seluruh kota bahkan dunia. Virus dapat menginfeksi manusia bahkan hewan melalui udara atau gigitan dari subjek yang telah terinfeksi. Makhluk yang terinfeksi akan mencari tempat gelap di saat siang hari dan keluar saat malam hari. Dikarenakan kulit mereka akan terbakar jika terkena paparan sinar matahari. Bahkan para darkseeker juga memangsa daging manusia dan hewan jika mereka kekurangan makanan. Virus yang diciptakan Dr. Crippen telah membunuh hampir 90% populasi manusia di dunia. Dan sisanya masih hidup karena mereka kebal terhadap penyebaran virus melalui udara. Scene pun berganti. 3 tahun berlalu semenjak virus itu menginvasi seluruh dunia, seorang dokter bernama Neville, dia mengabdikan dirinya untuk mencari vaksin virus Crippen dan dia rela tinggal di sebuah kota yang terisolasi bersama anjingnya yang bernama Sam. Neville memiliki tubuh yang kebal terhadap virus ini, tapi anjingnya yaitu Sam hanya kebal terhadap penyebaran virus melalui udara. Sebenarnya Neville memiliki seorang anak dan istri, namun mereka telah meninggal 3 tahun yang lalu akibat kecelakaan helikopter saat akan dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sehari-hari Neville berkeliling kota mencari persediaan makanan dan juga kebutuhan untuk hidupnya. Sesekali ia juga melakukan rekaman lewat radio tentang dirinya agar siapapun manusia yang masih hidup bisa menemuinya. Bahkan karena saking lamanya berdiam diri di kota yang amat sunyi sendirian, Neville menaruh beberapa patung agar dirinya bisa mengobrol dengan patung layaknya seorang manusia. Selain kegiatan itu, dia juga melakukan eksperimen dengan tikus untuk menemukan vaksin virus Crippen. Kemudian dari semua tikus yang dijadikan eksperimen hanya menemukan satu tikus yang mulai menunjukkan kemajuan dari vaksin yang ia buat. Neville pun memutuskan untuk mengujinya langsung ke darkseeker. Suatu hari saat Neville dan Sam anjingnya berada di kota yang terisolir, Sam melihat seekor rusa dan mereka pun segera memburu rusa tersebut untuk persediaan makanan. Namun rusa buruannya itu terus berlari hingga masuk ke dalam sebuah gudang yang sangat gelap. Neville memperingatkan Sam agar tidak masuk ke dalam gudang tersebut. Namun Sam terus mengejar rusa itu hingga masuk ke dalam gudang itu. Terpaksa Neville masuk ke dalam gudang untuk mencari Sam anjingnya. Saat sedang menelusuri gudang, Neville melihat sekelompok darkseeker sedang memangsa rusa yang tadi dikejarnya. Dengan hati-hati, Neville akhirnya menemukan Sam yang sedang bersembunyi di bawah kolong meja. Dan pada akhirnya mereka berdua pun segera pergi dari sana. Namun salah satu darkseeker tiba-tiba melihat mereka berdua dan langsung mengejar mereka.
Setelah berhasil selamat dari kejaran Darkseeker, Neville membuat jebakan untuk menangkap salah satu dari mereka untuk dijadikan percobaan vaksinnya. Akhirnya dengan jebakannya, Neville berhasil menangkap salah satu Darkseeker perempuan. Akan tetapi terlihat salah satu Darkseeker laki-laki akan menghentikan penangkapan tersebut. Namun ia mengurungkan niatnya karena masih ada sinar matahari. Setelah menangkap salah satu Darkseeker, Neville pun kembali ke laboratoriumnya yang berada di bawah rumahnya. Ia segera melakukan pengujian sampel vaksin yang telah ia buat. Keesokan harinya, Neville pergi ke pelabuhan dengan harapan seorang akan datang menemuinya. Namun hingga saat ini hanya dialah yang masih hidup di kota tersebut. Saat mereka hendak pulang, Neville melihat salah satu boneka manekin berada di tempat yang berbeda. Karena penasaran dan bingung kenapa ada boneka di sana, Neville dan Sam pun mencoba untuk mendekati boneka tersebut. Dan ternyata boneka itu hanyalah sebuah umpan agar Neville tertangkap di dalam jebakan itu. Ternyata jebakan tersebut dibuat oleh salah satu Darkseeker laki-laki yang ingin balas dendam karena sebelumnya Neville telah menangkap Darkseeker perempuan. Singkat cerita, Neville yang pingsan telah tersadar saat matahari sudah mulai terbenam, yang artinya para Darkseeker akan keluar saat gelap untuk menyerang Neville. Dengan cepat, Neville melepaskan diri dari jebakan untuk segera menuju ke mobilnya. Namun saat melepaskan jebakannya, kaki Neville terkena pisaunya sendiri. Tak lama setelah itu, datanglah sekelompok anjing Darkseeker yang langsung menyerang mereka. Sam yang melihat majikannya dalam bahaya langsung melawan para anjing-anjing itu. Namun hal tersebut membuatnya menjadi terluka yang mengakibatkan Sam tertular dengan virus Crippin. Neville pun segera membawa Sam ke laboratorium di rumahnya. Di sana ia langsung menyuntikkan vaksin yang ia coba pada seekor tikus. Namun semuanya sudah terlambat. Virus itu telah menyebar ke seluruh tubuh yang mengakibatkan Sam berubah menjadi sangat agresif dan mencoba menyerang Neville. Dengan terpaksa, Neville membunuh Sam dengan cara mencekiknya. Setelah kematian anjingnya itu membuat Neville ingin balas dendam sehingga Neville dengan nekat keluar pada malam hari demi melawan para Darkseeker yang telah membunuh anjingnya. Namun karena terlalu banyaknya Darkseeker, Neville hampir saja mati dikeroyok. Di saat Neville terpojok, ia diselamatkan oleh seseorang bernama Anna dan Ethan yang juga kebal terhadap virus ini. Kemudian mereka membawa Neville kembali ke rumahnya. Sebelumnya Anna telah mendengar rekaman tentang Neville dari siaran radio. Hal itulah yang membawanya untuk segera bertemu dengan Neville. Di malam harinya ternyata para Darkseeker telah melacak dan mengetahui tempat tinggal Neville. Mereka pun melakukan penyerangan secara membabi buta. Karena panik, Neville pun mengaktifkan bom yang telah terpasang di sekeliling rumahnya untuk mencegah para Darkseeker masuk. Namun karena banyaknya Darkseeker, mereka pun menghancurkan rumah Neville dan berhasil masuk. Mengetahui hal itu, akhirnya Neville membawa Anna dan Ethan bersembunyi di ruang bawah tanah tempat laboratoriumnya Neville. Di laboratorium, secara tidak sengaja Neville melihat perubahan tubuh Darkseeker yang ia tangkap yang menunjukkan kesembuhan karena vaksinnya.
Di saat mereka bersembunyi, tiba-tiba para Darkseeker berhasil menemukan mereka dan mencoba masuk dengan menghancurkan kaca laboratorium dengan membenturkan kepalanya. Namun secara mengejutkan, Darkseeker jantan membuat gambar seperti kupu-kupu pada kaca. Neville ingat bahwa Darkseeker yang ia tangkap memiliki tato kupu-kupu di punggungnya. Ia pun mengerti bahwa Darkseeker jantan ingin Neville menyerahkan Darkseeker betina kepadanya. Tak lama setelah itu, akhirnya Neville menyerahkan Darkseeker yang ia tangkap kepada kawanan Darkseeker. Setelah itu, para Darkseeker pun langsung pergi meninggalkan mereka bertiga. Akhirnya dari situ Neville pun menyadari bahwa para Darkseeker masih mempunyai emosi dan perasaan layaknya seorang manusia. Dan akhirnya film pun berakhir.